Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ibu Anti, guru kelas 6 dari SD Pertiwi Bogor. Di era teknologi saat ini, anak-anak sudah akrab dengan berbagai alat canggih. Mulai dari ponsel, televisi pintar, hingga robot penyapu debu. Namun, mereka belum benar-benar memahami perbedaan antara mesin cerdas dan non-cerdas. Dari situlah saya terinspirasi membuat pembelajaran tentang kecerdasan buatan dengan cara yang sederhana dan tentunya menyenangkan. Saya ingin anak-anak bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi yang memahami cara kerja mesin yang bisa belajar seperti manusia. Pembelajaran di abad 21 menuntut siswa untuk tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga memahami cara kerjanya. Di kelas 6, saya memperkenalkan materi tentang mesin cerdas dan non-cerdas. Pembelajaran ini saya rancang agar siswa tidak hanya mengenal, tetapi juga membedakan keduanya serta membuat proyek sederhana menggunakan teachable mesin. Dalam proses kegiatan ini, tentunya ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, tantangan konten, yaitu bagaimana menjelaskan konsep kecerdasan buatan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti anak-anak SD. Saya mencoba mengaitkannya dengan hal yang dekat dengan mereka. Misalnya, saat anak menonton video tentang kecerdasan buatan yang menjelaskan bagaimana robot bisa berpikir seperti manusia. Setelah informasi, sampai punya kesadaran selaku anak baik. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba. Yang kedua, tantangan pedagogis, yaitu membuat pembelajaran tidak hanya berisi teori, tetapi juga memberi kesempatan siswa untuk mencoba secara langsung bagaimana komputer bisa belajar dari manusia. Dengan cara itu, mereka lebih paham dan tertarik mengikuti kegiatan. Yang ketiga, tantangan teknis, seperti memastikan perangkat dan koneksi internet berfungsi dengan baik, serta mendampingi siswa yang masih belajar menggunakan aplikasi digital. Yang terakhir, tantangan evaluasi, yaitu menilai pemahaman siswa dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap selama proses belajar. Meskipun ada berbagai kendala, semua itu menjadi pengalaman berharga untuk terus berinovasi dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, saya mengambil beberapa langkah strategis. Langkah yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang menggabungkan teknologi dengan kegiatan praktik, agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengalami langsung prosesnya.
Langkah yang kedua, menyiapkan media berupa gambar-gambar, alat-alat cerdas dan non-cerdas untuk kegiatan pengelompokan sebelum anak-anak diajak ke laboratorium komputer. Siswa saya ajak berdiskusi dan menempelkan gambar alat seperti sapu, robot penyapu debu, kalkulator, smart TV, ke papan bertuliskan mesin cerdas dan non-cerdas. Untuk membuat suasana lebih seru, kegiatan ini saya kemas seperti permainan. Siswa diajak bermain games ular-ularan, di mana setiap kelompok berjalan mengikuti jalur seperti ular menuju papan, lalu menempelkan gambar alat yang mereka pilih di kategori yang tepat. Kegiatan ini membuat mereka berpikir kritis, saling bertukar pendapat, sekaligus belajar sambil bermain. Suasana kelas pun menjadi hidup dan menyenangkan. Langkah yang ketiga, siswa diajak ke laboratorium komputer untuk mengenal Teachable Machine, sebuah aplikasi yang memungkinkan komputer belajar dari manusia. Langkah yang keempat, siswa mencoba mengajarkan komputer agar dapat mengenali wajah, gerak tubuh, dan suara mereka. Mereka tampak antusias saat melihat komputer bisa memahami respon dari yang mereka tampilkan. Langkah yang kelima, kegiatan ditutup dengan refleksi bersama. Siswa berbagi pengalaman dan menyimpulkan perbedaan antara alat cerdas dan non-cerdas. Sementara itu, guru memberikan umpan balik agar pemahaman mereka semakin kuat. Pembelajaran ini memberikan dampak positif bagi siswa. Mereka terlihat lebih antusias dan mudah memahami konsep kecerdasan buatan melalui kegiatan yang menyenangkan dan nyata. Bagi saya pribadi, pengalaman ini membuka wawasan bahwa teknologi dapat menjadi jembatan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif dan bermakna. Setelah belajar tentang mesin cerdas dan non-cerdas, ternyata banyak hal menarik yang dirasakan siswa. Yuk kita dengarkan cerita mereka tentang pengalaman seru belajar kecerdasan buatan di kelas dan di lab komputer. Bentar dong, diganggu sama Bu Guru nih. Bu Guru mau tanya dulu, tadi kan habis belajar coding dan kecerdasan artifisial nih. Gimana menurut Arka coba pendapatnya? Ternyata ngajarin komputer itu bikin capek ya, kayak ngajarin adek. Oh gitu. Kalau kamu gimana Arkan? Oke. Menurut saya, saat saya pakai Teachable Machine, saya merasa jadi
gurunya komputer. Soalnya saya ngajarin komputernya memakai wajah saya. Oke, keren. Ya, ada lagi nggak pendapatnya? Oh, Paris sekarang. Ternyata komputer bisa belajar dari contoh yang kita kasih. Hebat juga ya, kayak murid rajin. Oh, gitu. Menurut kamu gimana kan? Dani sekarang, silakan. Sekarang aku jadi tahu mesin cerdas dan non cerdas. Ternyata blender termasuk yang nurut-nurut aja ya. Kalau Oke. kamu, Dirga gimana? Dirga, satu lagi. Belajarnya seru, gak ngantuk. Soalnya kita langsung praktik membuat mesin cerdas. Oke, makasih ya. Udah diganggu, maaf ya. Ya, Oke, makasih. dadah. Silakan main lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seru banget bacanya. Bu Guru mau minta ini dong pendapatnya. Tadi kan kita belajar coding ya di lab komputer. Gimana pendapat kalian? Siapa dulu nih yang mau kasih pendapat nih? Oh, boleh. Nisa, silakan Nisa. Komputer saya sempat bingung waktu saya salah gerak. Jadi seperti murid tidak fokus. Oh gitu. Ya, Tapi nggak kaget kan? enggak. Siapa lagi nih yang mau kasih? Oh, boleh. Dinda, silakan. Asyik banget. Komputer dapat mengenali gerakan tangan saya seperti sulap. Oh gitu. Wah, jadi Kopiusyar dong. Siapa lagi? Ya, Jasmine, silakan. Gimana Jasmine? Saya bangga bisa membuat mesin cerdas sederhana bersama teman-teman. Oh gitu. Oke, seru ya. Ya. Belajar menjadi lebih tidak membosankan karena kami langsung membuatnya di komputer. Oke, yuk. Bagus. Makasih, Cherry. Weh, ada Malia. Gimana Malia menurut kamu? Saya membuat proyek di Teachable Machine. Saya merasa seperti ilmuwan kecil. Weh, jadi ilmuwan ya. Oke, Nadifa, silakan. Gimana pendapat kamu? Saya jadi tahu kalau mesin non cerdas hanya bisa bekerja sesuai perintah. Oh, sesuai perintah. Oke, satu lagi. Kesya. Gimana Kesya menurut kamu? Mesin cerdas bisa bekerja seperti manusia. Itu keren sekali. Oh, keren sekali. Keren ya memang ya? Ya, mau lagi nggak belajar coding di lab? Ya. Oke, makasih ya udah kasih pendapat. Selamat baca lagi. Ya. Sip. Dari pengalaman dan pendapat yang disampaikan siswa, terlihat bahwa pembelajaran ini tidak hanya membuat mereka memahami konsep kecerdasan buatan, tetapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu, percaya diri, dan semangat untuk terus belajar teknologi. Inilah semangat belajar abad ke-21. Belajar dengan rasa ingin tahu dan gembira. Praktik baik ini membuktikan bahwa dengan perencanaan yang matang dan sentuhan kreativitas, pembelajaran teknologi bisa dihadirkan secara sederhana, namun tetap bermakna bagi siswa. Melalui kegiatan ini, anak-anak tidak hanya belajar tentang kecerdasan buatan, tetapi juga belajar berpikir kritis, bekerja sama, dan berani mengeksplorasi hal baru. Bagi saya, pengalaman ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil di ruang kelas. Saya percaya, dari sinilah kita sedang menumbuhkan generasi yang lebih cerdas, kreatif, dan siap menghadapi masa depan digital dengan percaya diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.